uh, cerita. Ada dua orang farmer, ada dua orang petani yang mempunyai kuda. Mereka ingin mengadakan suatu perlombaan. Mereka merindukan untuk bertanding satu dengan yang lain. Maka dari itu mereka pergi menuju kepada suatu tempat di mana ada suatu tempat untuk mereka berpacu satu dengan yang lain, di mana kuda itu untuk melompat akan rintangan demi rintangan. Maka dari itu karena farmer ini bukan seorang yang ahli di dalam naik akan kuda, maka itu dia menyewa akan orang-orang untuk menaikin akan kudanya, mencari akan joki, dan mereka menemukan joki, dan mereka satu dengan yang lain bertanding. Di dalam pertandingan ini mereka melompat akan rintangan demi rintangan, dan suatu saat karena mereka terbentur satu dengan yang lain, maka dari itu mereka jatuh. Joki ini jatuh, dua-duanya jatuh, dan mereka naik ke kuda lagi, dan mereka meneruskan akan pertandingan. Sampai akhir daripada pertandingan, semua orang bertepuk tangan, bersorak-sorai, mereka senang, tertawa, dan lain sebagainya. Dan joki ini menghadap kepada farmer, petani ini, untuk menerima gajinya. Dan pada saat dia akan menerima gajinya, dia bertanya, bukankah aku telah menang? Maka dari itu aku patut untuk menerima akan gajiku sebagai berpacu kuda, dia katakan. Dan farmer ini tertawa, dia berkata, bukankah engkau tahu, memang engkau menang, tapi bukankah tahu engkau mengendarai kuda yang lain? Karena dia tidak tahu, yang dikendarain pada waktu jatuh, dia langsung naik, dan yang dikendarain adalah kuda yang lain. Dari hal ini saudara, saya ingin untuk setiap daripada kita mengambil akan cerita ini. Katakan sama-sama, aku tidak mau berjalan menaikin sesuatu yang salah. Di dalam kehidupan kita mungkin kita finish strong, tetapi kita finish strong dengan cara yang salah. Mungkin kita bisa finish strong, tetapi kita finish strong dengan sesuatu yang bukan Tuhan mau. Tuhan kita sebagai farmer, Tuhan kita sebagai bos kita, Dia merindukan kita untuk menaikin, mengendarain, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Saya sering kali berbicara di gereja ini, kalau saudara memperhatikan, kalau saudara sudah lama berada di dalam gereja ini, sering kali saya menyampaikan firman Tuhan tentang hidup di dalam rencana daripada Allah. Karena kalau kita tidak hidup di dalam rencana daripada Allah, maka dari itu kita akan menjadi orang yang sia-sia. Berapa banyak katakan amin? Kalau kita tidak hidup sesuai bagaimana Tuhan menciptakan kita, maka dari itu kita menjadi orang yang sia-sia. Kita akan menjadi orang yang tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak mempunyai suatu gairah. Kita tidak mempunyai sesuatu pemikiran tentang masa depan kita. Tetapi kalau kita mengetahui akan rencana daripada Allah, maka dari itu kita akan excited dengan kehidupan kita. Kita akan benar-benar bersukacita, kita akan menyukai apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita memperhatikan bagaimana rencana Allah dalam kehidupan kita, maka dari itu kita akan amazed. Kita akan merasa kagum tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan tidak ada di dalam rencana kita, kalau Tuhan tidak berada di dalam kehidupan kita, maka dari itu Tuhan tidak bekerja untuk kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, maka dari itu kita akan mengalami sesuatu yang heran daripada Tuhan sendiri.
Di dalam kitab Matius pasal yang ke-21. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana bahkan seekor kuda, seekor keledai ada di dalam rencana daripada Allah. Saudara sudah sering membaca akan ayat ini. Tapi saya ingin untuk kita boleh belajar bersama-sama. Kalau Tuhan memakai akan seekor kuda, seekor keledai ada di dalam rencana daripada Allah. Seekor keledai yang mungkin kita lihat, yang kita kenal sebagai, kalau kita bicara tentang keledai, tentunya kita berbicara tentang sesuatu yang dungu. Kalau kita berbicara tentang keledai, kita berbicara sesuatu yang tidak kuat. Kalau kita berbicara tentang keledai, kita tahu bahwa keledai itu binatang yang bau, saudara. Tetapi Tuhan ada di dalam rencana daripada seekor keledai. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang diciptakan dalam rupa dan gambar daripada Allah sendiri. Maka dari itu Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan saudara dan saya. Berapa banyak katakan amin. Tuhan mempunyai rencana. Kalau seekor keledai saja Tuhan mempunyai rencana, apalagi kehidupan kita. Apalagi saudara dan saya. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan daripada setiap daripada kita. Ada amin saudara. Ada 3 hal yang mana kita akan belajar bersama-sama. Yang membuat akan anak keledai. Di mana Tuhan memakai akan kehidupannya. Mari kita baca lebih dahulu. Baca di dalam kitab Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya yang dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada seorang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Ayat 4. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama dengan anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon, menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Kita melihat akan suatu cerita yang ada yang baru saja kita baca di dalam kitab Matius ini. Kita melihat bahwa Yesus memakai seekor keledai, bahkan dikatakan bukan hanya seekor yang dia pakai. Dia memakai akan keledai betina dengan keledai muda, yaitu anaknya. Tuhan Yesus memakai akan keledai ini. Ada sesuatu pelajaran yang kita boleh pakai, bahwa Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan daripada keledai. Saudara, Tuhan banyak sekali memakai akan ilustrasi-ilustrasi atau gambaran-gambaran tentang binatang. Yaitu bagaimana Tuhan memakai akan eagle. Bagaimana Tuhan memelihara dengan kepak sayapnya.
Bagaimana Tuhan memakai bahwa serigala mempunyai lubang, burung mempunyai sangkar, anak manusia tidak mempunyai tempat. Tuhan memakai akan ilustrasi-ilustrasi. Tuhan memakai akan domba, seekor domba dan lain sebagainya. Di sini kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan memakai akan keledai untuk saudara dan saya. Karena seekor keledai yang kita lihat sebagai binatang yang dungu. Kita melihat seekor keledai sebagai binatang yang bau. Mungkin seperti kita, banyak sekali kekotoran di dalam kehidupan kita. Banyak sekali dosa di dalam kehidupan kita. Sehingga kita, kalau Tuhan boleh bukakan sesuatu yang kotor, sesuatu yang bau. Kalau kita boleh melihat akan kehidupan kita, mungkin kita berpikir bahwa kita pandai, tapi di mata Tuhan, Tuhan tertawa. Melihat akan kebodohan kita. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh belajar bersama-sama. 3 hal yang hari ini kita boleh belajar akan seekor keledai yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Yang pertama, kalau kita mau keledai ini dipakai oleh Tuhan, yang pertama karena dia dipilih. Berapa banyak dan percaya bahwa saudara semua dipilih oleh Tuhan? Kita sering menyanyikan, kita dipilih. Amin. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya. Di situ Tuhan Yesus sudah mempunyai rencana. Tuhan Yesus sudah merencanakan, sudah memilih akan seekor keledai yang akan dia pakai. Seekor keledai ada di dalam perencanaan daripada Tuhan. Tuhan sudah merencanakan bahwa dia nanti pada suatu saat, pada saat satu-satunya event, yaitu di mana Tuhan Yesus dielulukan, Tuhan Yesus berjalan di dalam suatu arak-arakan. Saudara melihat akan gambar di depan, figura di depan. Di situ dikatakan Hosana, Hosana, suatu gambar yang indah yang tadi kita bisa lihat. Peter, silahkan. No, not this one. Nah, okay, this one. Okay. Di sini saudara bisa melihat bagaimana seekor keledai dipakai di dalam suatu event yang meriah, saudara. Mereka melepaskan akan jubahnya, menaruh di jalanan, ranting-ranting ditaruh. Seekor keledai berjalan di atasnya. Sesuatu event yang luar biasa. Bukan pada saat sesuatu penderitaan daripada Tuhan, tetapi pada saat mereka diagungkan. Pada saat Yesus diagungkan. Pada saat orang-orang bersorak, Hosana, Hosana. Tuhan memakai seekor keledai. Tuhan memilih seekor keledai yang sudah dipilih oleh Tuhan. Maka itu dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke kota di depan. Di situ di Bukit Zaitun, di situ sebelum masuk Yerusalem, di situ aku sudah menyiapkan seekor keledai. Tuhan sudah mempersiapkan akan kehidupan saudara dan saya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan memanggil kehidupan saudara dan saya. Jelas sekali di sini bahwa Yesus telah membuat suatu perencanaan. Yesus membuat suatu persiapan memakai, ya sebenarnya saudara kalau saya boleh katakan, yang dipakai oleh Tuhan bukan hanya satu keledai, yaitu both, yang muda dan yang tua. Maka dari itu di sini saya ingin meyakinkan kepada saudara, Tuhan tidak pandang berapa umur saudara,
Berapa tua umur saudara Tuhan mau pakai? Berapa muda umur saudara Tuhan mau pakai? Ada amin. Tuhan tidak menaikin 2 keledai. Banyak pendeta, banyak orang memberikan pemikiran bahwa Tuhan memakai dua-duanya. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa mereka mengalasi akan keledai mereka dengan pakaian mereka. Lalu Tuhan menumpangi di atasnya, dikatakan. Tetapi saudara, yang kita bisa belajar bahwa keledai muda belum berpengalaman. Tetapi memakai keledai yang sudah tua untuk berjalan menuntun keledai yang muda. Otherwise keledai ini nggak berjalan. Keledai muda ini nggak tahu. Tetapi dengan tuntunan daripada ibunya, maka dari itu keledai muda ini berjalan bersama-sama mengikutin. Maka dari itu saudara, setiap daripada kita para ibu, last month kita celebrate Mother's Day. Saudara sangat honor menjadi seorang ibu yang dapat memimpin akan anak-anak saudara untuk berjalan untuk kemuliaan Tuhan. This month kita akan celebrate Father's Day di bulan Juni ini. Engkau para bapak, engkau sungguh mulia. Tuhan memakai kehidupan saudara untuk membawa akan anak-anak kita untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jangan kita berpikir bahwa kita sudah tua, kita berpikir kita terlalu muda. Tidak ada batasan umur. Tuhan memakai akan kehidupan setiap daripada saudara dan saya. Ada amin. Bagi murid-murid Tuhan yang belum mengerti akan rencana daripada Yesus, mungkin pada saat itu sesuatu yang janggal, sesuatu yang mungkin menakutkan, karena Tuhan Yesus menyuruh akan murid-muridnya pergi untuk menghampiri akan keledai. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti keledai siapa itu. Tapi Yesus berfirman, katakan kepada yang punya. Kalau ada orang tanya, katakan bahwa aku akan memakai akan keledai itu. Di dalam kehidupan kita mungkin kita sering juga kita tidak mengetahui. Tetapi kalau Tuhan memilih, Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan akan berjalan bahkan di depan daripada murid-muridnya. Tuhan akan mendahului lebih dahulu. Tuhan sudah merencanakan lebih dahulu. Maka itu pun di dalam kehidupan setiap daripada saudara, Tuhan telah mendahului perjalanan daripada hidupmu. Tuhan sudah mendahului. Tuhan merencanakan memilih kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Mazmur 138 bahwa Tuhan membentuk akan apa? Buah pinggang kita. Tuhan membentuk akan ginjal kita. Di situ Tuhan menenun, menjadikan kita bahwa Tuhan tahu siapa kita, karena Dia mempunyai rencana kita di dalam kehidupan. Setiap daripada kita, Tuhan mempunyai rencana. Tuhan merencanakan sesuatu untuk kehidupan kita, maka itu Tuhan memilih kita. Di dalam ayat yang keempat dan kelima, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak hanya memilih, tetapi Tuhan telah menubuatkan lebih dahulu. Di dalam ayat 4 dan kelima, di situ Sakaria telah menubuatkan lebih dahulu. Saudara bisa baca juga di dalam Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Tapi kita lihat saja di dalam Matius ini, dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat Raja muda datang kepadamu. Ia lemah lembut, mengendarai seekor apa? Keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Seekor keledai beban yang mudah. Pikirkanlah saudara, kira-kira 550 tahun kalau dihitung dari zaman Sakaria di dalam perjanjian lama
sampai Matius pada saat Tuhan Yesus berfirman akan hal ini. 550 tahun Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah menubuatkan tentang keledai muda ini. Mungkin keledai muda ini belum hidup, tetapi Tuhan sudah merencanakan. Mungkin kita belum ada, tetapi Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita untuk kemuliaan Dia. Ada amin. Tuhan sudah merencanakan akan kehidupan saudara. Tuhan sudah benar-benar mengerti dengan benar, maksud saya. Mengerti dengan benar akan rencana Dia di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah bernubuat akan kita. Tuhan berbicara, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Tuhan sudah memilih kita. Dan bahkan Tuhan menjadikan kita imam dan raja. Ada amin. Menjadikan kita imam untuk melayani Dia. Menjadikan raja, pesan sponsor lagi, Marketplace Yesterday. Saya bisa melihat bahwa banyak di antara kita yang sudah mulai menerima ini. Menerima pemikiran bagaimana hidup di dunia marketplace bagi Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil kita tidak hanya kita hidup sebagai orang Kristen. Orang Kristen ini bukan hanya hidup di dalam gereja. Orang Kristen hidup di tempat kerja kita. Orang Kristen hidup di rumah tangga kita. Orang Kristen hidup di sekolah. Orang Kristen hidup di mana saja kita berada. Di situ Tuhan mau pakai. Ada amin saudara. Tuhan ingin memperlengkapi kita melalui marketplace, networking satu dengan yang lain. Banyak sekali yang kita bisa belajar. Ternyata di dalam gereja kita ini banyak orang-orang yang ahli, saudara. Banyak orang-orang yang pandai-pandai yang kita bisa terima banyak dari mereka, kita bisa belajar banyak. Saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, saya kemarin juga sampaikan sedikit bahwa hari Jumat yang lalu istri saya pulang kerja, dia tertawa-tawa, dia melihat sesuatu yang lucu, ya, karena dia interview seseorang, tetapi orang ini nggak bisa jawab apa-apa, saudara. Pada saat ditanya, what is your long term? What is your short term? Orang ini, sampai istri saya bertanya, apakah kamu perlu air untuk minum? Dia katakan no, ya. Sampai istri saya mencoba memberitahukan bagaimana tentang short term itu, jelaskan little bit demi little bit. Gak bisa, saudara. Ya, saya sampai kasihan, istri saya sendiri juga kasihan terhadap orang ini. Nah, short daripada apa yang saya ingin maksudkan, yaitu banyak sekali di antara kita, mungkin kita nggak ngerti bagaimana kita interview. Nanti di dalam marketplace kita, banyak kita bisa belajar. Kita bisa minta tolong satu dengan yang lain, gimana sih interview? Kalau kamu sebagai pimpinan, interview kita ini bagaimana? Dan lain sebagainya. Bagaimana untuk saya bisa improve, untuk saya bisa lebih maju lagi di dalam dunia kerja saya, dan lain sebagainya. Karena Tuhan mau memakai kehidupan setiap daripada kita. Ada amin. Maka dari itu saudara, saya ingin lanjutkan bahwa